والصلاة والقائمة مقام المحمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah keselamatan, maka hanya orang-orang yang beriman kepada Allah akan selamat di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala di hari akhirat, faly'amal 'amalan salihan, maka hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah dia berbuat kesyirikan sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selamat di akhirat hanya ahlu tauhid. Yang mendapatkan naungan di hari akhirat hanya ahlu sunnah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabayyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Akan datang hari di mana wajah-wajah manusia menjadi putih berseri. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wajah-wajah yang putih di akhirat ahlu sunnah. Wajah-wajah yang hitam kelam di hari akhirat ahli syirik dan orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah keyakinan, inilah yang Nabi tanamkan saudaraku kepada orang-orang Makkah selama 13 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut taghut." Telah diutus setiap umat itu rasul di tengah-tengah mereka. Yang rasul menyampaikan sembahlah hanya kepada Allah, mintalah hanya kepada Allah, beribadahlah hanya kepada Allah, dan jauhilah taghut, kesyirikan-kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun Pak, itu hanya fokus dakwah tauhid. Kenapa? Menanamkan keyakinan di hati seseorang itu tugas yang berat. Kalau sekedar menyuruh orang sholat, menyuruh orang untuk puasa, amalan yang mudah. Menyuruh orang untuk membantu fakir miskin, semua agama mengajarkan. Bukankah menyuruh orang membantu orang susah, semua agama mengajarkan. Bahkan sebagian agama juga ada puasanya. Tapi yang tidak ada pada agama selain Islam
yaitu menyembah kepada Rabb yang satu, Rabbus samawati wal ard, hanya menyembah kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Makanya, tidak ada ilmu yang harus kita pelajari jauh lebih banyak daripada ilmu tentang tauhid. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Dan telah diwahyukan kepadamu ya Muhammad dan kepada umat-umat sebelummu, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau seandainya kalian melakukan kesyirikan, maka batallah amal-amal kalian. Orang melakukan zina, orang makan riba, orang durhaka sama orang tuanya, ini semua dosa besar. Tapi semua dosa besar ini tidak membuat pelakunya kekal dalam neraka. Ingat itu. Ada orang berdusta, dia taubat, dia bisa masuk ke dalam surga. Ada orang korupsi, dia bertaubat kepada Allah, masih ada potensi masuk surga. Tapi kalau orang mati di atas kekufuran, mati di atas kesyirikan, dia mukhallad finnar. Dia pasti kekal dalam neraka Allah selama-lamanya. Oleh karena itu, inilah yang diusahakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap paman kecintaannya. Ketika Abu Thalib di akhir dari hayatnya, Nabi berjuang untuk memberikan hidayah, hidayatul bayan. Hidayah datang dari Allah, Nabi menjadi wasilahnya. Nabi mengatakan, "Ayyu ammi, qul la ilaha illallah." Wahai pamanku tercinta, ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Dengan kalimat ini, aku akan membelamu di hadapan Allah. Aku akan berhujjah di hadapan Allah. Kalau di hatimu ada iman. Namun Abu Thalib, ketika dia cinta kepada Nabi, dia mengasuh Nabi, dia tidak meninggalkan teman-teman dekatnya. Abu Jahal yang berada di sampingnya mengatakan, "Targhabu an millati Abdul Muttalib?" Kamu benci dengan agama Abdul Muttalib? Kamu benci dengan agama nenek moyang kamu? Sampai akhirnya Abu Thalib wafat dalam kondisi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La astaghfiranna lak ma lam anha anhu." Aku akan terus meminta ampun untuk Abu Thalib selama Allah tidak melarangku. Allah turunkan ayat, "Ma kana lin nabi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas seorang nabi dan tidak pantas setiap orang beriman mereka memohonkan ampun untuk pelaku kesyirikan, walaupun itu keluarga dekat kalian, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni-penghuni neraka jahanam. Tanamkan dalam diri kita, hanya orang beriman yang masuk surga. Karena sekarang jemaah, kalau kita tanya sebagian manusia sekarang, apa definisi kafir? Sebagian orang mengatakan yang namanya orang kafir, orang yang tidak punya agama. Kalau agamanya Nasrani enggak kafir Ustadz, karena dia punya agama. Agama Hindu enggak kafir Ustadz, karena dia punya agama. Melenceng kalimat kafir kepada pemahaman yang keliru. Kita meyakini bahwasanya yang masuk ke dalam surga Allah hanya ahlu tauhid. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannah jannah, wa idza dakhala ahlun nar an-nar. Thumma yaqumu mu'adzin bainahum, ya ahlan nar, la mauta khuludun. Ya ahlal jannah, la mauta khuludun." Ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga. Ingat, sekarang kita ngomong masalah surga, mungkin ada sebagian orang cengengesan. Ada sebagian orang mungkin mengatakan surga dongeng. Nanti di akhirat, orang-orang yang seperti ini
akan menyesal. Ketika penduduk surga masuk surga, penduduk neraka masuk neraka Allah, maka berteriaklah seseorang. Ada suara yang memanggil mereka. Ya ahlan nar, la mauta khuludun. Wahai penduduk neraka Jahannam, kalian selama-lamanya dalam api neraka, tidak ada kematian. Wahai penduduk surga, kalian selama-lamanya dalam surga, tidak ada kematian. Maka ini yang kita pegang, saudaraku. Jangan sampai terjatuh kepada dosa syirik. Karena dosa syirik sekecil apapun lebih besar daripada dosa-dosa yang lain. Makanya, jangan sampai antum takut jatuh kepada riba lebih daripada jatuh kepada syirik. Pemahaman salah ini. Ada sebagian orang takut terjatuh kepada suatu dosa lebih besar daripada ketakutan yang jatuh kepada syirik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kecuali dia bertaubat sebelum meninggal dunia. Dan Allah mengampunkan dosa-dosa yang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan tauhid di hati kita sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un, innahu huwal ghafurur rahman. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Kaum muslimin saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan nasihat kepada setiap orang yang bertauhid. Kalau sekarang di hati kita ada tauhid, maka jaga tauhid itu sampai kita diwafatkan Allah. Syukuri nikmat iman, syukuri nikmat Islam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal iman, man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan." Seorang akan merasakan manisnya iman. Iman itu manis, jemaah. Sebagaimana orang yang melakukan maksiat merasakan kelezatan dalam maksiatnya, orang yang beribadah kepada Allah juga merasakan kebahagiaan yang lebih besar. Seorang akan merasakan manisnya iman kalau dia mentauhidkan Allah. Dia ridho Rabbnya Allah. Dia siap diatur Allah. Yang namanya hamba Allah bukan mengatur. Yang namanya hamba Allah siap diatur. Dan dia ridho Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah yang mengajarkan syariat kepadanya. Ingat umur kita, jemaah. Umur kita sebentar di dunia. Siapa yang mengatakan umur kita panjang? Hanya orang-orang kufar. Panjang umurnya, panjang umurnya. Ini lagunya orang-orang kufar. Orang beriman umurnya singkat di dunia. Dan kita baru sadar umur kita singkat bukan sekarang, tapi besok di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang penduduk mahsyar, qalu kam labithtum fil ardi adada sinin. Wahai penduduk mahsyar, berapa tahun dulu kalian hidup di dunia? Ditanya sama Allah penduduk mahsyar. Berapa tahun kalian hidup di dunia dulu? Semua serentak menjawab. Qalu labithna yauman au ba'da yaum. Sebagian penduduk mahsyar menjawab, ya Rabb, kami hidup di dunia 1 hari saja. Yang menjawab 1 hari umat Nabi Nuh, karena umur mereka 1000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sebagian menjawab, au ba'da yaum. Kami hidup di dunia gak sampai 1 hari. Yang ingin saya katakan, sabarlah dalam ketaatan kepada Allah. Sabarlah dalam meninggalkan maksiat kepada Allah.
Sabarlah dalam berbakti sama orang tua yang sudah tua. Sabarlah menegakkan kewajiban-kewajiban agama. Sabarlah meninggalkan riba. Sabarlah di atas musibah dan kefakiran. Karena orang-orang yang bersabar, Allah memberikan kepada dia pahala yang tiada batas. Dan ingat saudaraku yang dirahmati Allah, belajarlah untuk memandang dunia itu remeh. Dunia enggak ada nilainya ketika kita sudah mengerti dengan agungnya akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syurbata ma." Kalau seandainya dunia lebih mulia di sisi Allah daripada seekor sayap nyamuk. Antum ambil nyamuk, lihat ekornya tuh, sayapnya lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak akan kasih minum orang kafir kalau dunia senilai dengan seekor sayap nyamuk. Sekarang sebagian orang mengejar dunia, mengejar seekor sayap nyamuk, harus berantem sama saudaranya. Karena warisan enggak tegur sapa sama orang tuanya. Karena mengejar seekor sayap nyamuk, dia tidak menghargai orang tuanya lagi. Dia zolimi orang di dunia. Ingat, yang kita kejar tidaklah lebih mulia daripada seekor sayap nyamuk. Maka kita meminta kepada Allah 3 hal setiap hari. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Semakin sering pengajian, semakin tahu dengan sunnah, maka semakin cinta kepada Allah. Semakin timbul rasa takut kepada Allah. Semakin timbul perasaan ingin berjumpa dengan Allah. Dia minta kepada Allah rezeki yang baik. Tidak harus banyak, rezeki yang barakah. Wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima di sisi Allah. Dan amal tidak mungkin diterima Allah kecuali memenuhi 2 syarat. Ikhlas. Yang kedua, ittiba', mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.